So what's up guys, balik lagi di channel HP Rider Motovlog. Saya bakal mereview Kawasaki Ninja H2 yang sudah saya kasih nama Si Bambang, yang sudah dimodif juga, tentunya sangat hedon ya. Modif simple tapi bagi saya ini sudah maksimal dan hedon banget teman-teman, karena aku modif pun gak asal-asal modif ya. Part-part yang aku modif itu bener-bener aku pilih menggunakan bahan material yang terbaik dan berkualitas, tentunya ada fungsinya juga. Nah, di sini aku bakal mereview Kawasaki Ninja H2 yang sudah dimodif. Nanti kita bakal review dari fitur-fiturnya sama part-part mana saja yang sudah dimodif tentunya. Nah, yang pertama dari knalpot dulu ya. Untuk knalpotnya aku sudah menggunakan knalpot Vandermonde. Bisa dilihat ini teman-teman ya, mereknya Vandermonde. Knalpot ini adalah knalpot original H2R ya, cuman aku menggunakan yang sininya brass full system berbahan titanium juga, makanya di sini biru teman-teman. Jadi ketika knalpot ini semakin panas, ini akan semakin membiru. Cakep banget lah ya. Dan biar sinkron, jadi di sini untuk pipa radiatornya sudah aku ganti juga dengan mereknya sendiri saya udah lupa ya mereknya, cuman ini menggunakan bahan titanium juga, bahan terbaik lah tentunya. Warnanya juga biru kuning biru, jadi masuk sama knalpotnya, fashionnya jadi pas, makanya aku di sini ganti dengan yang warna-warna kayak gini teman-teman. Kemudian ada ini penutup baut rangka, sudah aku tambahin ya, bukan diganti, sudah aku tambahin penutup ini supaya airnya nggak masuk ke dalam, nggak bikin karatan. Menggunakan merek RNG teman-teman ya, penutup rangka baut rangka ya, baut rangka di sini. Nah, kemudian ini teman, velgnya Si Bambang sudah menggunakan Rotobox. Ini Rotobox ya teman-teman, ini berbahan pure karbon, bener-bener full karbon peleknya temen. Peleknya itu bener-bener ringan banget ya, bisa diangkat pakai jari satu pun bisa teman-teman. Jadi luar biasa, peleknya ringan banget. Yang kedua, untuk velg depannya juga sudah diganti juga menggunakan Rotobox ya. Jadi satu set depan belakang menggunakan velg Rotobox supaya motor ini lebih enteng, karena aslinya itu memang sebenarnya udah enteng, cuman biar lebih enteng lagi loh gitu, lebih enteng buat cornering juga lebih enak tentunya. Nah bagian depan di sini ini kan ada apa namanya teman-teman ya, ini bagian, kalau yang sini masuk ke ini buat masuk udara ke turbocharger. Di sini ini variasi, ini untuk apa namanya, membelah udara ini ya teman-teman, namanya aku lupa. Ini sudah diganti juga menggunakan karbon merek RPM ya. Ini juga menggunakan karbon. Kenapa di sini aku ganti dengan karbon ya teman-teman, karena aslinya H2 ini depan sini sama sini ini warnanya doff, jadi nggak apa ya namanya, kurang bagus saja, jadi aku ganti karbon gitu. Nah, ini lagi, ini kan ada penutup apa as roda, sudah aku tambahin di sini merek RNG supaya kalau jatuh di sini ada pelindungnya. Tuh, kita lihat yang mana saja yang dimodif dulu ya. Nah, kemudian ini penutup cup fairing atas ini ya. Ini tadinya warnanya doff juga, sudah aku ganti menggunakan karbon merek RPM. Jadi doffnya seperti ini loh teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kurang bagus aja di sini, makanya aku ganti karbon. Kalau yang udah glossy, udah mengkilap, nggak aku ganti sih. Kiri sama kanan sudah aku ganti karbon. Nah, kemudian sampai standarnya di sini ya. Nah, standarnya ini sudah aku karbon juga. Kalau ini karbon Kevlar ya, kalau yang lain itu pure karbon. Ini karbon Kevlar teman, biar standarnya itu lebih kuat dan warnanya juga lebih
dapat loh, lebih hidup gitu. Jadi kan ini sudah hijau, makanya standarnya di karbon warna hijau juga. Kemudian di sini ada penutup rantai. Penutup rantai sudah aku ganti karbon juga. Untuk merek aku menggunakan satu merek, yaitu merek RPM Carbon. Nah ini juga nih list tanki atau apa lah ya namanya, aku nggak tahu terus terang teman-teman, untuk namanya nggak terlalu hafal ya. Jadi di sini sudah aku ganti karbon juga. Ini samping kiri, kemudian samping kanan juga sudah diganti nih karbon. Nah untuk tank padnya di sini aku menggunakan tank pad yang berbahan silikon ya. Jadi buat apa namanya, buat jepit di sini kaki itu nempel loh, jadi lengket. Jadi ketika ditarik badan kita itu nempel di sini, jadi nggak ketarik ke belakang gitu. Ini tank pad aku ganti, bukan aku diganti tapi ini ditambahin ya dengan merek Brembo. Kemudian untuk rating nih ya teman-teman, rating aku sudah menggunakan Lightech. Ratingnya menggunakan merek Lightech. Terus nah ini spekbor belakang di sini sudah menggunakan karbon juga. Ini variasi aja nih ya teman-teman. Pelindung arm sudah menggunakan karbon juga. Nah mungkin itu ya yang sudah dimodif. Sebentar, takutnya ada yang ketinggalan ya. Nah setelah kita sudah tahu ya part-part mana saja yang sudah dimodif, oh ya ini teman-teman ya, namanya ini wing seal ya, sudah aku ganti. Ini mereknya teman-teman, mereknya ini ya, bisa dilihat. Karena originalnya itu dia nggak melenduk kayak gini, dia itu datar kayak gini teman-teman. Jadi aku ganti yang lebih cekung kayak gini, biar kalau udara ini nabrak dia lebih apa ya namanya ya, lebih bagus lah. Untuk belah udara itu lebih bagus gitu. Untuk spion masih original karena biar berfungsi dengan normal, karena motor ini dipakai di jalan raya, jadi harus tetap standar ya, standar untuk dipakai di jalan raya. Jadi nggak aku ganti. Sebenarnya kalau diganti yang winglet itu, yang dari karbon itu bagus banget, sama sini tambahin winglet, cuman aku nggak mau ini diganti teman-teman, karena nanti kalau buat berkendara kita susah juga ya kalau nggak ada spion. Nah kita selanjutnya bakal bahas spesifikasi motor Kawasaki Ninja H2 ini. Jadi motor Kawasaki Ninja H2 ini sudah dibekali dengan mesin 4 silinder 998 cc teman-teman. Nah untuk tenaga mesinnya sendiri itu 240 horsepower dan 141,7 Nm ya. Jadi sudah gede banget. Kemudian sudah dibekali dengan turbocharger. Nih, di sini ada turbochargernya. Di dalam sini teman-teman, ini udara masuk di sini dari depan sini masuk ke supercharger ya. Maaf, bukan turbocharger tapi supercharger teman-teman. Jadi makanya kenapa motor ini dijuluki motor tercepat di dunia, karena motor ini dibekali dengan mesin supercharger gitu. Makanya tenaganya itu gede banget, torsinya juga gede banget. Oke. Kemudian untuk tangki itu muat 17 liter ya. Tangkinya muat 17 liter. Pengereman sudah menggunakan Brembo ya. Ini bisa dilihat, pengeremannya sudah menggunakan Brembo. Jadi udah mantep banget lah ya, udah bener-bener kuat lah ya. Nah untuk shockbreaker sendiri, shockbreaker belakang sudah menggunakan all-ins teman-teman. Nih all-ins, jadi waduh udah enak banget, tinggal pakai. Ini asli dari pabrikan ya. Untuk kaliper terus shockbreaker
single arm ya. Untuk H2 sendiri itu motornya single arm. Terus kemudian untuk pengeremannya juga sudah ABS. Kawasaki Ninja H2 ini kan pengeremannya sudah ABS dari pabrik. Motor ini dibekali dengan fitur quick shifter, jadi ketika kita menambahin gigi itu nggak perlu pegang pedal kopling di sini ya, karena sudah ada fitur quick shifter. Kemudian motor ini juga dibekali dengan fitur launch control ya, agar akselerasi lebih mulus dan tenaga mesin menjadi penuh ya gitu. Kita bisa start itu dengan tenaga penuh dengan fitur launch control. Untuk cara mengaktifinnya itu gampang banget, tinggal kita tekan tombol mode sama ini teman-teman, tekan tombol mode sama panah ke atas di sini kayak gini, ditekan. Nah itu kan KLCM mode ya, launch control mode 1. Nah untuk di sini ada juga fitur KTRC 1, ada juga KTRC 2. Jadi kalau KTRC 1 untuk dipakai untuk ngebut ya, untuk jalanan kering. Kalau KTRC 2 setahu itu untuk jalanan basah. Jadi ketika hujan kita bisa gunakan mode KTRC 2 gitu. Kemudian di sini sudah ada stabilisernya menggunakan all-ins di sini, all-ins ya. Jadi ketika kita berkecepatan tinggi, kita itu stangnya masih aman teman-teman, karena ada stabilizer di sini. Semakin kencang di sini semakin kuat, di sini semakin kuat karena di sini sudah elektrik juga deh, ada kabelnya. Jadi ada sensornya, ketika dia ngebut kenceng sama pelan, motor ini tahu ya, dia akan di sininya bakalan lebih kuat dan mengontrol stang ini biar nggak goyang-goyang kayak gitu. Nah seperti itu ya. Untuk rem depan juga sudah menggunakan Brembo. Untuk koplingnya sudah hidrolik nih ya, kopling sudah hidrolik, jadi dia nggak pakai kabel, langsung pakai selang gitu. Nih, jadi indah banget ya teman-teman, motornya cakep banget ya, asli ini penampilan dari belakang ya, bisa dilihat penampilan dari samping kanan tuh, penampilan dari samping kanan, kemudian penampilan dari depan. Oke ya, bisa dilihat penampilan dari samping kiri teman-teman, nampak sebelah kiri. Ini dia motornya, gila sih, ini motor bener-bener keren banget, gagah banget. Apalagi buat kalian yang posturnya gede-gede, itu cocok banget menggunakan Kawasaki Ninja H2. Untuk tenaganya ini nggak diragukan lagi ya teman-teman. Untuk yang versi H2R itu diklaim itu motor tercepat di dunia, bahkan mengalahkan motor-motor GP. Tapi untuk trek lurus, kalau untuk di sirkuit saya sendiri nggak tahu ya teman-teman, karena belum pernah nyobain juga. Nah kekurangannya motor ini menurutku sih, untuk performa mesin semuanya gak ada ya. Untuk temperatur juga selalu aman, kalau buat macet-macetan itu menurutku masih aman lah ya, masih bisa lah gitu. Buat harian pun juga masih aman-aman aja. Yang kekurangannya bagi aku sih ya, cuma motor ini terlalu berat teman-teman, karena motor ini berbobot 238 kg. Jadi bener-bener berat kita kalau ketika bawa motor ini. Apalagi untuk cornering itu berat banget kalau kita jalannya pelan, tapi kalau kenceng sih lebih enak lah gitu. Nah ini bisa dilihat teman-teman, supercharger ya, makanya motor ini bener-bener buas banget asli. Bahkan gigi 1, gigi 2, gigi 3 tanpa pegang kopling, kalau dibecek langsung ban depan itu pasti ngangkat, karena torsinya bagi aku sini berlebihan ya, torsinya terlalu besar. Kecuali mungkin kalau armnya dipanjangin ke belakang itu lebih mantap, kita becek sepuasnya.
semampu kita pasti bakal jalan ke depan. Kalau masih standar yang ini, gigi 2 gigi 1 dibecek, pasti langsung jalannya ke atas teman-teman. Nah jadi seperti itu dulu ya video dari saya. Kita sudah review detail semuanya. Oh ya, kita bakal nyobain mesinnya ya, kita bakal dengerin suaranya. Ini kita bakal starter ya. Nah kita on kan dulu, ini sedang proses. Nah setelah muncul kayak gini baru kita starter teman-teman. Nah untuk suaranya seperti ini ya. Tapi mohon maaf teman-teman, nggak bisa aku geber karena di dalam di sini ada gor ya, gor badminton. Di dalam lagi pada main, gak enak juga, berisik. Kemudian di sana juga banyak orang. Jadi kita cukup dinyalain saja. Kalau kalian kepingin dengar suaranya yang ketika digeber, ketika nyobain load control, bisa ditonton video-video saya sebelumnya yang sudah saya upload. Seperti itu. Nih kita gas pelan aja ya. Tuh mantap banget. Jadi knalpot Van de Moon ini knalpot yang digunakan motor H2R ya teman-teman, versi balapnya. Untuk H2R sendiri itu motor emang buat di sirkuit untuk balap, bukan untuk di jalan raya. Karena lampunya pun gak ada, sedangkan H2 ini ada semuanya, lampu, sen itu lengkap semuanya. Pokoknya kita tinggal pakai saja. Oke, mungkin cukup dulu video dari HP Rider Motovlog. Buat kalian yang suka konten ini, silakan bisa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.